Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga kalian tetap bahagia ya menjalani masa pandemi ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria. Insya Allah selama 1 semester ini, saya mendapatkan amanah untuk mendampingi kalian belajar di mata kuliah termodinamika bersama Ibu Fatin. Sebelumnya pada pertemuan pertama ini akan saya sampaikan kontrak perkuliahan kita. Nama mata kuliah kita termodinamika. Untuk bobotnya nanti sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep suhu, kalor dan hukum pertama termodinamika, teori kinetik gas, mesin kalor, entropi, dan hukum kedua termodinamika. Untuk CPMK-nya, setelah menempuh mata kuliah termodinamika, mahasiswa nanti diharapkan mampu menguasai dan menerapkan fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur bidang inti IPA sesuai dengan lingkup tugasnya, serta bertanggung jawab dan mandiri. Karena sudah mahasiswa ya, jadi semakin tinggi tingkatan pendidikan, kemandirian ini dituntut memiliki porsi yang lebih besar, serta logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk pengembangan mutu pendidikan IPA. Materi yang kita kaji dalam termodinamika nanti ada tentang suhu, kalor dan hukum pertama termodinamika, teori kinetik gas, dan yang terakhir tentang mesin kalor, entropi, dan hukum kedua termodinamika. Untuk 2 bagian pertama nanti, saya yang akan mendampingi kalian mempelajarinya, dan di 2 bagian terakhir nanti kalian akan belajar bersama Bu Fatin. Jadi pembagiannya 2 bagian pertama ini sebelum UTS, dan 2 bagian terakhir ini setelah UTS. Baik, pada 2 bagian pertama tadi, saya klasifikasikan, saya bagi-bagi dalam bentuk pertemuan seperti ini. Jadi pada pertemuan pertama ini, kita hanya membahas tentang kontrak perkuliahan. Pada pertemuan kedua, besok kita akan mempelajari tentang suhu. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang pemuaian termal pada zat padat dan zat cair. Berikutnya tentang deskripsi makroskopis dari gas ideal dan persamaan untuk gas nyata. Kira-kira ada yang tahu alasannya tidak? Kenapa ketika kita membahas tentang pemuaian termal, hanya ada zat padat dan zat cair. Kenapa di sini tidak dibahas tentang pemuaian termal pada gas? Ada yang tahu alasannya? Kira-kira kenapa kok tidak dibahas tentang pemuaian, tidak membahas tentang pemuaian pada gas? Ya, nanti dicari alasannya ya. Berikutnya tentang deskripsi makroskopis dari gas ideal dan persamaan untuk gas nyata. Kalau ada gas ideal, berarti ada gas yang tidak ideal. Seperti apakah gas yang ideal itu? Dan seperti apakah gas nyata itu? Itu nanti akan kita belajar. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang kalor. Dan pada pertemuan ke-6 dan ke-7, kita akan mempelajari tentang hukum 1 termodinamika dan aplikasi hukum termodinamika. Berikutnya, pada pertemuan ke-8, kita akan mengadakan UTS. Perlu diketahui, sebelumnya perlu saya sampaikan di awal, bisa jadi ketika perkuliahan, ada satu pertemuan, saya gunakan untuk melakukan kuis. Jadi, akan ada kuis tanpa pemberitahuan. Ketika ada kuis tanpa pemberitahuan,
Nantinya, kalian harus selalu siap untuk menemui kuis tersebut. Bisa jadi di pertemuan ketiga, bisa jadi di pertemuan keempat, bisa jadi di pertemuan kelima, bahkan bisa jadi di pertemuan ketujuh. Nah, itu perlu dipersiapkan nanti. Berikutnya untuk peraturan perkuliahan. Yang pertama, perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan secara daring menggunakan kombinasi aplikasi. Yang pertama, Google Meet atau Zoom untuk conference. Yang kedua, Google Form untuk presensi. Untuk presensinya nanti bisa jadi akan saya share link Google Form atau bisa jadi akan saya minta untuk menjawab pertanyaan dari presentasi yang telah saya lakukan. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik. Berikutnya Google Classroom untuk pengumpulan tugas, dan berikutnya WA Group untuk diskusi atau konsultasi. Untuk perkuliahan yang bersifat sinkronus itu berarti perkuliahan seperti ketika kita conference. Sinkronus itu perkuliahan yang terjadwal. Terjadwal itu tidak hanya melalui conference, tapi juga bisa jadi ketika saya mengadakan perkuliahan melalui WA. Kan bisa jadi nanti Ibu mengirimkan link video penjelasan, kemudian perkuliahan dilakukan di WA. Nah, itu juga berarti perkuliahan yang bersifat sinkronus. Karena perkuliahan bersifat sinkronus, maka di sini akan ada aturan-aturannya. Yang pertama, apabila mahasiswa tidak hadir, harus ada pemberitahuan kepada dosen, agar dosen tidak seudon. Yang pertama, yang kedua juga tidak mempengaruhi nilai kehadiran kalian. Berikutnya, maksimal terlambat masuk kelas daring 15 menit setelah dosen memulai kuliah. Seperti halnya ketika kita mengadakan perkuliahan luring, ketika kita berada di kelas, kalian mahasiswa semester 6 ya, berarti sudah lama mengalami perkuliahan secara luring. Ya, jadi tidak hanya di luring, tapi di daring juga kita punya aturan. Dikatakan terlambat jika dia lebih dari 15 menit setelah dosen memulai perkuliahan. Berikutnya, mahasiswa wajib menyalakan kamera. Kita akan jarang ya menggunakan perkuliahan secara conference, tapi ketika ada perkuliahan secara conference, Ibu harap kalian semua menyalakan kamera agar Ibu tidak ngomong sendiri dengan layar Ibu. Bisa dipahami ya? Berikutnya, jika terdapat kendala, silahkan melakukan pemberitahuan kepada dosen. Jadi misalkan kalian sinyalnya akan putus-putus ketika menyalakan kamera, silahkan diberitahukan kepada dosen. Tapi minimal ketika mahasiswa dipanggil oleh dosen, tolong dinyalakan kameranya. Berikutnya, mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas daring selama perkuliahan berlangsung. Seperti halnya ketika kita luring, tidak mungkin kita meninggalkan kelas tanpa izin kepada dosen yang sedang mengajar. Jadi, ketika daring, diharapkan tidak ada yang meninggalkan kelas ketika perkuliahan sedang berlangsung. Berikutnya, mahasiswa diwajibkan aktif dalam forum diskusi kelas daring. Berikutnya SOP untuk kuliah via WA atau kuliah via Google Classroom. Yang pertama, dosen mengirimkan link YouTube ke Google Classroom atau grup WA perkuliahan. Berikutnya, mahasiswa melakukan presensi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen melalui video di YouTube, melalui video yang sudah dosen nanti akan memberikan pertanyaan melalui video di YouTube. Kemudian mahasiswa akan menjawab pertanyaan tersebut di Google Classroom. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, presensi bisa jadi yang pertama, Ibu bisa jadi mengirimkan link Google Form kepada kalian, atau yang kedua bisa jadi Ibu akan memberikan pertanyaan di video penjelasan yang diupload ke YouTube,
Nah, nanti kalian silakan menjawab di kolom komen Google Classroom atau di WA. Nanti silakan diikuti saja perkuliahannya dengan baik, maka kalian akan tahu. Oleh sebab itu, ketika ada jadwal termodinamika, misalkan jadwalnya jam 2:10, nah kalian harus standby. Seperti halnya ketika kita di kelas. Kalian harus standby jam 2:10 untuk mengikuti perkuliahan. Jadi semoga saja meskipun kita belajar secara daring, tetapi kita tetap bisa berdisiplin membagi waktu. Mana untuk belajar dan mana untuk yang lain. Seperti itu ya. Untuk penugasan di sini bersifat individu. Ketika Ibu memberikan tugas, nanti akan ada deskripsi aturannya. Aturan pengumpulannya seperti apa? Salah satunya seperti ini. Ketika Ibu memberikan tugas kuis, memberikan soal, maksud Ibu, jika kesulitan menulis rumus pada Microsoft Word, silakan mengerjakan pada kertas. Kemudian Ibu minta kalian men-scan jawaban dengan jelas. Jadi usahakan tolong jangan difoto karena kualitas kamera beda-beda. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi scanner di HP, insya Allah itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi setelah di-scan, filenya akan berbentuk PDF. Nah, yang Ibu baca nanti file kalian yang berbentuk PDF. Ya, kita saling bekerja sama ya. Jadi agar Ibu juga bisa membaca tulisan kalian dengan baik, tolong tugas kalian nanti di-scan, kemudian upload file jawaban pada Google Classroom. Nah, dalam mengupload file pada Google Classroom, tolong perhatikan due date-nya. Jadi tolong perhatikan batas waktu upload tugas. Karena tentunya kalian nanti tidak bisa mengupload kalau sudah lebih dari batasannya. Atau kalaupun kalian tetap bisa mengupload, akan ada pengurangan nilai karena tidak disiplin dengan waktu pengumpulan tugas. Ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk men-scan dokumen. Di Google Play Store ada, bisa dicari nanti ya, Clear Scanner. Penilaiannya seperti ini, karena nanti Ibu tim dengan Ibu Fatim, jadi 50% dari saya dan 50% dari Ibu Fatim. Untuk penilaian dari saya, kehadirannya 5%, keaktifan 5%, tugasnya 10%, kuis 10%, dan UTS-nya 20%. Nah, coba di total, ini semuanya totalnya 50%. Ya. Sebenarnya, kita sedikit intermezzo ya. Sebenarnya termodinamika itu apa sih? Tentunya kalian sudah sempat belajar tentang termofisika, termodinamika. Termodinamika itu apa ya? Fisika itu dibagi menjadi beberapa bagian ya, salah satunya termodinamika. Jadi kalau termodinamika itu nanti kita akan membahas tentang volume, tekanan, dan ada satu ciri khasnya yaitu temperatur atau suhu. Jadi ini semuanya disebut dengan variabel-variabel makroskopis. Kalau ada variabel makroskopis, maka akan ada variabel mikroskopis. Nah, untuk mikroskopisnya nanti tidak kita pelajari di termodinamika, tetapi kita pelajari di mekanika statistik. Termodinamika itu belajar tentang apa ya? Kenapa sih kita harus belajar tentang termodinamika? Salah satunya, ketika kita mempelajari tentang suhu, temperatur, salah satu variabel makroskopis pada termodinamika, artinya kita sedang mempelajari tentang, contohnya ini. Ketika kita mempelajari tentang suhu, maka kita akan mendapatkan informasi di manakah daerah bahaya,
Ini gambar pertumbuhan bakteri ya. Jadi ternyata bakteri itu ketika diletakkan, ada jenis bakteri yang ketika diletakkan di suhu minus 18 derajat, bakteri itu akan vakum. Jadi dia tidak bisa hidup dengan baik di suhu tersebut. Nah, ternyata bakteri itu bisa hidup dengan baik pada suhu antara 5 derajat Celcius sampai 63 derajat Celcius. Nah, ini daerah bahaya berarti. Kalau pada suhu 100 derajat Celcius, bakteri itu akan mati. Nah, hal-hal seperti ini tidak mungkin bisa kita pelajari kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang suhu. Yang suhu itu merupakan salah satu variabel makroskopis pada termodinamika. Ada lagi? Tahu ya, ini namanya apa? Ya, water heater ya, untuk memasak air. Di sini ada konversi energi listrik menjadi energi kalor, itu juga tentang termodinamika. Termasuk ketika kita memasak air. Ketika kalian memasak air, bagian mana yang paling panas? Nah, itu coba diperhatikan. Perpindahan energinya bagaimana? Kalau konveksi yang sebelah mana? Nah, itulah kenapa kita perlu mempelajari termodinamika. Termasuk ini salah satu pertanyaan yang silahkan nanti dijawab di Google Classroom. Mengapa? Misalkan nih, kalian sedang terburu-buru untuk kalian lagi masak air. Kalian lagi masak air di kompor. Airnya panas sekali. Beberapa menit kemudian, kalian lihat waktu, sudah waktunya imsak. Sudah mau Ramadan ya, jadi kita sedikit membahas tentang apa yang kita temui, fenomena yang kita temui ketika Ramadan itu. Kalian ingin minum kopi panas, tapi terlalu panas untuk diminum. Yang kalian pikirkan di situ ada dua wadah. Yang satu gelas yang dari kaca, dan yang satu gelas dari aluminium. Kira-kira kalau kalian ingin segera meminum kopi itu tanpa merasakan sakit pada mulut kalian karena terlalu panas, kira-kira wadah mana yang akan kalian pilih? Nah, pertanyaan ini silakan dijawab dan dijelaskan. Kira-kira kalian memilih gelas kaca atau gelas logam seperti ini? Dan jelaskan alasannya. Itu ya. Nah, sebagaimana kenapa Ibu di sini menampilkan ini salah satu masalah yang kalian temui di bagian mekanika ya. Di fisika dasar mungkin kalian sudah menemui tentang materi ini. Seperti halnya di bagian mekanika, di termodinamika nanti, kalian juga akan sedikit pengetahuan awal ya, di termodinamika nanti kalian juga akan mengenali mana yang namanya sistem dan mana yang namanya lingkungan. Nah, itu nanti kenapa kalau kita harus mempelajari tentang itu? Karena nanti kita akan mempelajari apa yang terjadi pada sistem dan apa yang terjadi pada lingkungan berkaitan dengan suhunya. Ya, itu nanti yang akan kita pelajari. Seperti halnya ketika kita di mekanika, ketika kita menemui satu fenomena, misalkan ada seorang laki-laki yang bermain ski. Nah, ini kan akan kita identifikasi mana yang disebut dengan sistemnya. Nah, itu kan yang kita jadikan sebagai partikel karena kita memandangnya sebagai sebuah partikel ya. Karena kalau kita memandangnya sebagai satu tubuh yang utuh akan lebih sulit lagi. Gitu ya. Sama saja di termodinamika nanti kalian juga akan mengenal tentang sistem, lingkungan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di
Google Classroom atau bisa disampaikan ke Ibu melalui PJ kalian. Jangan lupa silakan dijawab pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Sekian dari Ibu, semoga hari kalian menyenangkan, tetap semangat. Semoga kalian mendapatkan banyak ilmu dari mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini nanti akan bermanfaat. Selain untuk kehidupan kita sehari-hari, kita nanti juga bisa menyampaikan ilmu ini kepada anak didik kita. Seperti itu ya. Posisikan ketika kita belajar dengan tujuan akan menyampaikan ilmu itu untuk anak didik kita. Dengan demikian, kita bisa belajar dengan lebih baik, mendapatkan banyak hal, dan mendapatkan bantuan dari yang menciptakan ilmu tersebut. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.